Istilah brain rot belakangan ini cukup terkenal setelah dinobatkan sebagai Word of the Year pada tahun 2024 oleh Oxford University Press. Secara sederhana, John Crayman, seorang konsultan psikoterapis asal Irlandia, mengartikan brain rot sebagai penurunan kemampuan berpikir atau kondisi mental yang terganggu karena konsumsi konten berlebihan yang enggak berkualitas dari internet. Meskipun istilah ini baru muncul belakangan, sebenarnya fenomena brain rot itu udah ada sejak lama banget. Bahkan pertama kali istilah brain rot muncul pada tahun 1854 lewat karya Henry David Thoreau. Dalam bukunya, Thoreau mengkritik kebiasaan masyarakat yang lebih suka mengkonsumsi konten yang gak bermutu, yang ia anggap sebagai tanda adanya penurunan mental dan intelektual. Meskipun sudah ratusan tahun berlalu, istilah brain rot masih sangat relevan di zaman sekarang, di mana setiap hari kita selalu dibombardir oleh informasi yang kadang tidak berkualitas. Sehingga brain rot di zaman sekarang itu makin sulit banget buat dihindari. Menurut Nicholas Carr, dalam bukunya The Shallow, internet telah mengubah cara kita mengkonsumsi informasi, membuat kita terjebak dalam pola konsumsi yang cepat dan instan, tanpa memberi waktu untuk merenung atau memilah informasi secara mendalam. Padahal otak manusia memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyimpan dan memproses informasi. Ketika terlalu banyak informasi yang masuk, otak kesulitan mengolahnya secara efektif, yang mengarah pada kebingungan dalam mengambil keputusan, dan seringkali melupakan informasi penting karena tidak sempat memprosesnya dengan baik. Brain rot bisa dikenali lewat beberapa ciri utama. Yang pertama, kesulitan fokus. Otak yang sudah terbiasa dengan stimulasi cepat dari media sosial atau video pendek, jadi kesulitan untuk fokus pada tugas yang lebih berat. Yang kedua, penurunan daya ingat. Karena otak selalu dibombardir oleh informasi yang datangnya cepat dan juga beragam, kita jadi kesulitan memproses dan menyimpan informasi baru. Yang ketiga, menurunnya minat pada aktivitas yang mendalam. Kalau dulu, kita sering baca buku, atau mengobrol topik yang lumayan berat, sekarang jadi malas, karena otak lebih suka hiburan yang instan dan enggak bikin pusing. Keempat, ketergantungan pada konten yang instan, seperti bermain sosial media atau menonton video yang bikin dopamin meningkat. Jadi, bikin kita terus merasa butuh untuk mengaksesnya, supaya merasa senang. Terakhir, kita sering merasa cemas pada saat tidak ada stimulasi digital. Misalnya saat ponsel mati, kita mulai merasa cemas atau nggak nyaman ketika nggak ada akses ke perangkat digital. Gejala atau tanda-tanda lainnya yang muncul kalau kita kena brain rot, yaitu kebiasaan terus-menerus memeriksa notifikasi ponsel, kemudian insomnia atau susah tidur, bahkan gangguan fisik seperti mata lelah atau sakit kepala setelah terlalu lama menggunakan gadget. Terlalu banyak menerima informasi bisa membebani otak kita, yang menimbulkan dampak negatif, seperti kesulitan untuk mengambil keputusan. Fenomena ini mirip dengan paradox of choice, yang menyatakan bahwa semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin sulit kita untuk memilih, yang akhirnya mengurangi kepuasan terhadap keputusan yang diambil. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Laila Sharaji dan kawan-kawan semakin mempertegas akan hal ini, menunjukkan bahwa paparan informasi berlebihan dapat mengganggu kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, dan bahkan hubungan sosial. Ketika kita terus-terusan menerima informasi dan tidak ada waktu otak untuk mencerna, maka akan menimbulkan kecemasan, depresi yang berakibat pada sulitnya mengambil sebuah keputusan. Lebih jauh lagi, dampak dari informasi berlebihan ini tidak hanya terbatas pada kesehatan mental, tetapi juga menurunkan produktivitas kita, karena otak kita terpaksa bekerja lebih keras untuk memproses informasi yang berlebihan.
Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi brain rot ini. Yang pertama, tetapkan screen time. Cobalah untuk mulai membatasi waktu penggunaan gadget. Untuk orang dewasa, disarankan screen time tidak lebih dari 2 jam per hari di luar jam kerja. Untuk anak-anak yang lebih dari 2 tahun, sekitar 1-2 jam sudah cukup. Sementara anak yang di bawah 2 tahun, sebaiknya jangan terlalu dikenalkan dengan gadget. Yang kedua, hindari menggunakan gadget sebelum tidur. Menggunakan gadget sebelum tidur, itu bisa menyebabkan kita susah untuk tidur. Kita malah bisa terjebak scrolling media sosial tanpa henti, menikmati konten-konten ringan yang justru bikin otak jadi lelah dan bisa berujung ke brain rot. Usahakan untuk menjauhkan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Yang ketiga, hindari berlangganan terlalu banyak aplikasi. Semakin banyak aplikasi di gadget kita, semakin besar godaan kita untuk menggunakannya. Ini jelas bakal menambah waktu di depan layar dan meningkatkan kemungkinan kita terpapar konten-konten yang nggak penting. Yang keempat, perbanyak aktivitas fisik. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, memasak, berkebun, atau bahkan menyulam. Dengan menemukan kebahagiaan dan kepuasan di dunia nyata, kita akan lebih sedikit merasa perlu terjebak dalam dunia maya yang bisa bikin kita lelah mental. Yang kelima, isi waktu luang dengan bersosialisasi. Nggak selalu solusi untuk stres adalah bermain internet. Cobalah untuk bertemu dengan teman atau keluarga, ngobrol, jalan-jalan, atau sekedar cerita. Yang perlu sama-sama kita ingat bahwa internet tidak selalu berdampak negatif. Banyak dampak positif dari internet. Salah satunya adalah membantu kita dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Yang paling penting, kita harus mulai membatasi diri dalam menggunakan internet agar terhindar dari konten-konten yang tidak berkualitas, yang pada akhirnya menyebabkan brain rot.